Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Tatkala subuh telah merekah, kenapa ada di antara kita tidak memenuhi panggilan Sang Maha Kuasa? Kenapa ada di antara kita yang menikmati nafsu untuk tidak mendekat pada Rabb yang menciptakannya? Kenapa ada di antara kita tatkala jangkrik-jangkrik telah bertasbih, menyucikan Tuhannya dan bertahmid memuji Tuhannya, kenapa ada di antara kita yang tidak bertasbih bersama mereka menyambut subuh yang penuh berkah? Kenapa ada di antara kita tatkala malam telah menyibak tabirnya, memberi jalan pada subuh yang akan membuka jendelanya pada matahari? Kenapa ada dan masih ada di antara kita yang menikmati dan melengket ke bumi? Kenapa tidak ada di antara kita? Kenapa kita tidak segera berdiri tegak, menginjak bumi dan naik ke langit bersama tasbih-tasbih kita, tahmid-tahmid kita, takbir dan tahlil kita? Kenapa kita seakan segan untuk berjumpa dengan Sang Maha Kuasa? Perjumpaan yang mungkin terasa ada jarak antara kita dengan Rabb kita. Kenapa kita tidak berlatih untuk seakan-akan kita melihat Allah sebelum kita melihat Zat yang Maha Kuasa itu sebenarnya pada saat kita ada di hadiratnya? Kenapa kita enggan melantunkan doa dan munajat tatkala pagi telah siap-siap untuk merekahkan dinding-dinding yang selama ini ditutup oleh malam? Was-subhi idza tanaffas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Sungguh sangat merugilah kita tatkala koko ayam di subuh telah membuktikan taatnya kepada Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq, Al-Bari'ul Musawwir. Tapi kita masih ada di atas bantal kita, berbaring terpujur di atas kasur kita. Tatkala gema adzan telah terdengar di mana-mana, kenapa ada di antara hati kita
yang tidak terkoneksi pada panggilan Sang Maha Kuasa. Benarlah kata Sang Rasul bahwa salat subuh itu adalah salat terberat yang tidak bisa dinikmati kecuali orang-orang yang betul-betul terkoneksi dengan Tuhannya. Yang tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang-orang yang hatinya betul-betul memiliki keterikatan dan kedekatan dengan Rabb yang telah menciptakannya. Jangan sampai tatkala kita ada di pagi hari, kita ditunggu oleh Sang Maha Kuasa untuk melantunkan doa-doa dan munajat cinta. Tapi kita gak hadir. Tapi kita tidak ada saat Allah berkata, di mana hambaku A, di mana hambaku B. Kenapa tidak ada di tempat-tempat di mana aku memanggilnya? Subuh adalah tanda kehidupan awal kita. Bahkan orang-orang soleh telah memulainya sebelum fajar mereka. Karena orang-orang soleh senantiasa fastabiqul khairat, dalam kebaikan, bahkan sampai dengan semesta. Dia tidak ingin kalah pada semesta yang senantiasa memuji kepada Allah. Tau'an, dengan ketaatan. Tau'an, karhan. Mereka tetap memuji Sang Maha Pencipta. Tapi kenapa ada di antara kita di saat semesta gemuruh memuji, bertahmid, kenapa kita tidak membersamainya? Kenapa kita lengket di bumi tatkala seharusnya kita meluncur ke langit? Kita dicipta dari bumi, tetapi kita dianjurkan untuk senantiasa terkoneksi ke langit. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Kehidupan subuh adalah persaksian dan kesaksian kita. Apakah kita memulai hidup dengan sebaik-baiknya atau tidak? Jangan sampai kita kalah sama kodok-kodok yang berbunyi memuji Tuhannya, tapi kita tunduk pada nafsu dan kita menikmatinya. Jangan buat hati kita kelaparan dan kehausan suplai
suplai kebaikan, suplai nutrisi rohani yang kemudian menjadikan jiwa kita, hati kita kering dan kerontang, yang mati akar-akarnya karena kita tidak pernah menyiram dengan siraman rohani dan nutrisi munajat cinta dan tasbih pengkudusan terhadap Sang Maha Kuasa. Subuhmu menunjukkan siapa engkau. Subuhmu menggambarkan siapa engkau. Subuhmu menceritakan siapa engkau. Subuhmu mencerminkan siapa engkau. Sebagai seorang muslim, sangat tidak pantas tatkala panggilan itu tiba, kau tidak meresponnya. Maka jangan heran apabila suatu saat kau meminta kepada Allah, Allah tidak langsung meresponnya, atau mencuekin engkau karena kau seringkali mencuekin, tidak merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ingin doa-doamu dikabulkan sama Maha Pencipta, tetapi kau tidak pernah atau tidak cepat merespon panggilan-panggilannya. Itu namanya khayal dan angan, saudara-saudara sekalian. Kau ingin cepat dijawab tatkala meminta, tetapi kau tidak cepat merespon tatkala Tuhan memanggilmu. Di pagi subuh, di siang hari, di senja, kau seringkali sibuk dengan menuruti hawa nafsu, menuruti egomu, menuruti mungkin akalmu. Sementara pada saat bersamaan kau rajin mematikan, membunuh, menggelapkan, mengotorkan jiwa dan hatimu, sehingga kau limbung berjalan di muka bumi ini karena ketidakseimbangan antara nutrisi jiwamu, nutrisi fisikmu, dan nutrisi otakmu atau rasiomu. Kau limbung karena hatimu gersang dan kerontang. Kau mungkin menjadi ganas karena kau hanya mementingkan fisikmu, mementingkan ragamu. Kau sehat secara fisik, tapi hatimu sakit dan menderita karena sedikit nutrisi rohani yang diberikan pada jiwa dan hatimu. Kau mungkin pintar, otakmu cemerlang, tapi hatimu gulita karena kau tutupi dengan nafsu-nafsu yang menjadi tabir-tabir tebal yang membuatmu tidak mudah melihat benderangnya nur Tuhan, nurullah, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu akan terus gersang dan kerontang apabila kau terus dan terus menuruti hawa nafsumu, menuruti kemauan syahwat,
merugilah orang-orang yang pada pagi harinya melewatkan dengan sengaja tatkala derap-derap ilahi gemuruh bersama orang-orang bertakbir dan bertasbih, sementara dirimu sibuk dengan kerendahan bersama nafsu amarahmu yang kau turuti setiap waktu. Subuhmu adalah potret kehidupanmu, dan potret itu akan terlihat pada saat kau menghadap Tuhanmu, berada di sisi Sang Maha Kuasa. Potret itu akan menggambarkan siapa engkau yang sebenarnya saat kau tidak lagi mengelak dari apa yang pernah kau lakukan di dunia. Potret itu akan memantulkan engkau yang sebenarnya, menampilkan engkau yang sebenarnya, dan saat itu kalian tidak bisa mengelak dan berkata dusta, karena semua apa yang kau lakukan dicatat dengan seksama di hadapan Sang Maha Kuasa. Subuh yang kau tinggalkan dengan sia-sia akan menjadikan engkau juga sia-sia dalam hidup, karena nafas subuh adalah nafas kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.